Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau kalian sehat semua. Pesan saya di masa pandemi ini, kalian tetap jaga kesehatan, jaga jarak, selalu cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker ketika kalian keluar rumah. Jangan lupa nanti isi presensi atau daftar hadir yang sudah saya share di Google Classroom sebelumnya. Baik, Bu. Saya mempersilahkan untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih sudah memimpin doa sehingga pelajaran ini bisa dimulai dengan baik. Nah, kita hari ini adalah pembelajaran kimia sebelum memasuki materi hari ini. Apakah kalian masih ingat dengan tanda seperti ini? Untuk menandakan hasil reaksi. Benar, ini tanda persamaan reaksi. Reaksi apa yang menunjukkan tanda seperti ini? Reaksi irreversible. Benar, Sauki, itu merupakan bersamaan reaksi satu arah. Selanjutnya saya punya kata motivasi, yaitu hidup itu seperti naik sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak. Menurut Albert Einstein, arti dari motivasi ini adalah kita harus tetap semangat, kita harus tetap berjuang, kita harus tetap berdoa, walaupun kadangkala kita merasa lelah, malas atau capek menghampirinya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada siang hari ini, yaitu ada indikator pencapaian kompetensi yang mau kita capai ada 4, yaitu membedakan reaksi irreversibel dan reversibel, menganalisis ciri-ciri keseimbangan dinamis, menganalisis keseimbangan homogen dan heterogen, menganalisis hubungan tetapan keseimbangan pada beberapa reaksi yang berbeda. Nah, saya punya video dari 3 link berikut ini. Saya akan memperlihatkan salah satu videonya kepada kalian. Mari kita simak baik-baik video berikut ini. Pada video ini akan dibahas materi tentang reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Reaksi penetralan larutan HCl dengan larutan NaOH. Larutan HCl dinetralkan dengan larutan NaOH, menghasilkan larutan NaCl dan air. Komposisi kristal NH4Cl. Kristal NH4Cl ketika dipanaskan dalam sistem tertutup akan menghasilkan gas NH3 dan gas HCl. Gas NH3 dan gas HCl dapat bereaksi kembali menghasilkan kristal NH4Cl. Berikut adalah persamaan reaksi dari reaksi maju dan reaksi balik. Dan ini adalah persamaan reaksi keseimbangan dari reaksi dekomposisi kristal NH4Cl. Nah, dari video tadi, menurut kalian apa yang dapat kalian identifikasi masalah dari video tersebut? Pertanyaan tadi nanti kalian bisa letakkan pertanyaan-pertanyaan tersebut di LKPD yang sudah saya berikan di Google Classroom kalian. Jadi untuk pemahaman lebih lanjut, kalian dapat mengerjakan soal di lembar kerja peserta didik. Saya sudah memberikan bahan ajar, media, dan LKPD yang sudah saya share sebelumnya. Nah, saya sudah membagi kalian di LKPD tersebut. Kalian akan diskusi dengan kelompok kalian melalui chat di Google Classroom atau chat di Google Docs atau WA Group. Setelah 15 menit ada satu kelompok yang presentasi dan kelompok lain menanggapi. Waktu presentasi kalian selama 25 menit. Maka dari itu saya beri waktu dari sekarang untuk mengerjakan dan berdiskusi LKPD tersebut. Nanti saya cek kalian melalui Google Meet ini. Sudah paham? Paham, Bu. Bu. Ya, mulai kerjakan lagi dari LKPD yang sudah saya berikan. Di sini Sauki sudah mengisi nama kelompoknya, anggota kelompoknya. Kita lihat apa sudah diisi atau belum dari diskusinya. Bagaimana? Sudah dikerjakan semua? Sudah, Bu. Waktu sudah 15 menit dari yang saya minta untuk berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Sekarang waktu untuk mempresentasikan dari pengumpulan dan pengolahan data yang sudah kalian kerjakan. Jadi di sini kelompok dari Sauki yang akan mempresentasikan hasil diskusinya.
Dari identifikasi masalah, setelah kami melihat tayangan video dan gambar di atas, kami mempelajari hal-hal penting seperti apa pengertian itu reaksi reversibel, apa pengertian reaksi irreversibel, apa hasil reaksi natrium klorida dengan larutan asam klorida, lalu apa yang dimaksud keadaan seimbang, apa persamaan reaksi yang terjadi saat memasak air. Nah, kalau dari hasil pengumpulan data yang sudah kalian kerjakan dalam kelompok kalian masing-masing, berarti apa yang dimaksud reaksi reversibel? Apa yang dimaksud reaksi reversibel? Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Kalau reaksi irreversibel itu searah, jadi zat-zat hasil produknya itu tidak bisa kembali seperti semula. Kalau reaksi reversibel itu dapat balik atau dua arah yang berlawanan, jadi zat-zat hasil reaksinya itu bisa kembali seperti semula. Ya, benar. Itu pengertian dari reaksi reversibel dan reaksi reversibel. Mari kita lanjutkan dari penyajian dari kelompok Syauqi tentang kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Persamaan reaksi yang merupakan reaksi kesetimbangan homogen adalah persamaan reaksi nomor 1 dan 3. Dengan reaksi yang merupakan reaksi kesetimbangan heterogen adalah persamaan reaksi nomor 2, 4, dan 5. Reaksi homogen adalah reaksi kesetimbangan memiliki fase yang sama antara produk dan reaktan. Produk dan reaktannya dapat dalam fase gas atau larutan. Dan reaksi heterogen adalah reaksi kesetimbangan memiliki fase yang berbeda antara produk dan reaktan. Apa sudah paham semua? Insya Allah sudah paham semua, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini setelah kalian mengerjakan dan mendiskusikan, menyajikan dari LKPD yang sudah kalian kerjakan dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu dibantu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Saya, Bu. Jadi dari kesimpulan yang bisa kita ambil untuk hari ini, reaksi kimia itu ada dua, ada yang irreversibel, ada yang reversibel. Yang irreversibel yang searah, yang irreversibel itu yang dapat balik atau berlawanan arah. Terus apabila dalam suatu reaksi kimia kecepatan reaksi ke kanan sama dengan laju kecepatan reaksi ke kiri, itu disebut keadaan setimbang. Kemudian reaksi kesetimbangan itu ada dua, yaitu ada homogen dan ada heterogen. Untuk yang homogen itu reaksi antar senyawanya itu beda fase. Untuk yang sama fasenya, untuk yang heterogen itu beda fase. Mungkin dari kelompok Tasya bisa membantu. Saya Ya. Ciri-ciri keadaan setimbang, reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan, lalu terjadi pada ruang tertutup, suhu dan tekanan tetap, kecepatan reaksi ke arah produk sama dengan kecepatan reaksi ke arah reaktan, lalu tidak terjadi perubahan makroskopis, yaitu perubahan yang dapat dilihat, tetapi terjadi perubahan mikroskopis, yaitu perubahan tingkat partikel, yang terakhir setiap komponen tetap ada. Ya, benar. Jadi itulah ciri-ciri dari kesetimbangan dinamis. Kesimpulan pelajaran hari ini, dari kesimpulan yang sudah kalian utarakan adalah formatif pertemuan pertama yang dapat kalian kerjakan setelah pelajaran ini berakhir, dan di situ saya sudah memberi batas waktu sampai jam 4 sore. Kalian bisa pelajarin untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang tetapan kesetimbangan konsentrasi, tetapan kesetimbangan gas. Sebelum diakhiri, bisa memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Sebaiknya sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.